Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai yang sangat epik, yaitu partai antara Vladimir Kramnik melawan Levon Aronian. Partai ini terjadi pada 19 Juni 2016. Oke, langsung aja kita masuk ke partainya ya. Di sini Kramnik sebagai putih dan Aronian sebagai hitam. Di awal game, Kramnik nggak berambisi untuk merebut petak pusat, dan dia lebih fokus untuk rokade pendek terlebih dahulu, dimulai dengan kuda F3 dan pion D5. Lanjut pion G3, persiapan fianchetto gajah. Guys, ini adalah pembukaan King's Indian Attack. Dijawab kuda F6 oleh Aronian yang menandai Yugoslav Variation. Gajah G2 dan pion E6. Kramnik rokade pendek, dibalas gajah E7 juga untuk persiapan rokade pendek. Pion D3 membuka jalan untuk gajahnya, dan Aronian rokade pendek. Kedua kubu masing-masing sudah mengamankan rajanya. Pertanda pertarungan perwira dan jual beli serangan cepat atau lambat akan segera terjadi. Benar saja, Kramnik langsung mengeluarkan gajahnya ke F4, dibalas kuda C6. Pion D4 dimainkan, dan Aronian pion B6 persiapan fianchetto gajah. Kramnik pion C4 menawarkan pion untuk memecah kebuntuan. Aronian membiarkannya dan tetap gajah B7. Kuda C3 dan kuda B5 menyerang pion 2 kali. Nggak mau pionnya hilang begitu saja, jadi Kramnik pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda kali kuda dan gajah kali kuda. Pertarungan masih berlanjut. Next, menteri C2 menyerang pion C7 2 kali. Pion maju ke C5 adalah gerakan terbaik guys. Tapi Aronian memilih benteng C8, menambah perlindungan pion. Pion E4 menyerang gajah. Gajah mundur ke B7. Benteng D1 menempatkan benteng ke petak semi terbuka dan persiapan pion ke D5. Di sini bisa gajah D6 mengadu gajah atau gajah A6 menyerang benteng. Tapi Aronian menteri ke D7. Di sini sebenarnya pion D5 bisa dimainkan guys. Tapi Kramnik prefer ke kuda L5 menyerang menteri terlebih dahulu. Menteri kabur ke B5, dijawab benteng F ke S1. Aronian juga memindahkan benteng F-nya ke D8. Dan Kramnik gajah H3 memaku pion pada benteng agar pion D5 lebih kuat. Aronian gajah B4 menyerang benteng. Gerakan ini memberikan putih tempo untuk memindahkan benteng ke depan. Kemudian gajah mundur ke D6 menyerang kuda. Kuda nggak kabur, Kramnik pion D5. Gajah kali kuda dan gajah kali gajah. Aronian kuda C4, serangan garpu, benteng, dan gajah. Simpel saja, benteng D3 menyerang menteri. Melihat benteng dan menteri satu diagonal, Aronian menteri A4, memaku benteng pada menteri. Melihat kuda dan menteri satu baris, Kramnik benteng D4, memaku kuda pada menteri. Tapi dia nggak cuma memaku kuda ya, tapi dia juga nyerang kuda barengan sama menteri. Jadi kuda diserang 2 kali. Gajah A6 menambah perlindungan kuda, baru di sini pion kali pion. Jika pion kali pion, maka gajah kali pion skak benteng ya. Jadi Aronian mengadu benteng terlebih dahulu. Setelah gajah kali benteng, baru benteng D8 menyerang gajah. Sebuah taktik sederhana dimainkan Kramnik di sini guys, dengan pion kali pion sekak. Jika raja kali pion, maka benteng F3 skak ster. Oleh karena itu raja ke F8. Bukan memindahkan gajahnya, tapi Kramnik menteri C3 melindungi gajah, sekaligus menyerang pion 2 kali. Aronian mencoba menjebak Kramnik dengan kuda L5. Jika gajah kali kuda, maka benteng D1 sekak. 2 pilihan buat putih. Jika raja G7, maka menteri kali pion sekak. Pion emang bisa nutup sekak ya, tapi langsung skakmat dengan menteri E2. Jadi menteri menutup sekak. Gajah F1 sekak. Jika raja H1, maka gajah kali gajah skakmat ya. Jadi raja G1. Gajah kali gajah discover skak. Menteri kali benteng dan menteri G2 skakmat. Atau jika di sini gajah menutup sekak, maka benteng kali gajah sekak. Raja G2
menteri kali pion sekak. Jika raja H3, maka gajah C8 sekak. Pion menutup dan menteri kali pion sekak mat ya. Atau jika menteri yang menutup, akan terjadi mat 3 langkah. Jadi pion menutup sekak, dan ini adalah posisi remis dengan benteng F2, raja G1, dan seterusnya. Karena kalau raja berani makan benteng, maka menteri E2 sekak, raja G1, dan menteri F1 sekak mat. Maka di sini Kramnik gajah C5 sekak terlebih dahulu. Jika raja kali pion, maka langsung menteri kali kuda ya. Maka Aronian pion kali gajah terlebih dahulu, dan menteri kali pion sekak kuda. Benteng menutup, dan menteri kali kuda. Melihat bekereng putih kosong, Aronian benteng D1 sekak. Kramnik menutup sekak dengan gajah. Ini adalah gerakan blunder guys, karena akan menghasilkan ancaman benteng kali gajah, sehingga putih akan kalah 1 gajah. Sekarang, benteng kali gajah sekak adalah best move, tapi Aronian gajah kali gajah yang juga merupakan gerakan blunder. Karena jawabannya adalah menteri C5 sekak, raja kali pion, dan menteri H5 sekak benteng. Tapi oke, mari kita telaah posisi ini. Posisi ini sangat membuat dilema bagi keduanya. Bagaimana tidak? Hitam punya mat 1 langkah yang tidak terbendung, tapi bukan giliran dia. Putih juga punya guys, tapi dijaga menteri. Artinya, putih harus bisa mensiasati posisi ini dengan baik. Maka dari itu, Kramnik menteri C5 sekak. Langkah paksa raja kali pion, benteng F3 sekak. Ini langkah yang kurang sehat guys. Kenapa? Setelah raja E6, menteri F5 sekak, raja D6, dan menteri F8 sekak. Muara dari posisi seperti ini adalah remis. Tapi ya, tentunya kalau hitam nggak blunder. Sayangnya, hitam malah raja C6, yang membuat 1 diagonal dengan menterinya. Jelas Kramnik menteri E8. Sebenarnya di sini ada opsi benteng D7, dan raja kali gajah. Tapi muaranya tetap menteri akan hilang guys. Setelah raja B7, permainan berakhir karena Kramnik tanpa pikir panjang memakan menteri dengan menteri, dan Aronian menyerah. Memang saat ini giliran hitam, tapi mat 1 langkah dengan gajah H3 sudah nggak berlaku, karena benteng diserang menteri. Langkah terbaik adalah gajah E2 discover sekak. Jika raja G2 akan remis ya, maka menteri kali benteng, dan gajah kali menteri, dilanjut benteng F7. Benteng ini bisa memandu pion-pion putih untuk maju dan promosi. Permainan yang sangat mantap. Kedua pemain sama kuatnya, tapi semua berakhir setelah Aronian melakukan blunder fatal yang menentukan ending permainan. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat subscribe channel ini. Salam King Chess, terima kasih.